بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الحمد لله وعلى نعم الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هدى ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر اللهم رب تمم بالخير رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan nazir dan ahli jawatan kuasa masjid muslimin muslimat, jamaah salat maghrib Qaryah Masjid Sirajuddin Al-Anwar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tamanya mari kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya, yang pada malam ini kita masih diberikan peluang dan kesempatan untuk kita berkongsi sedikit majelis ilmu yang mungkin ada yang belum tahu atau mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang tak nak ambil tahu. Yang pasti semuanya sama-sama tahu. Perkongsian pada malam ini, karena masih belum buka kitab lagi, kita akan berbicara tentang awal Muharram bukan ma'al hijrah. Tajuk ini sedikit kontroversi. Tujuannya adalah untuk mengungkap sejarah. Kita beranggapan, orang Islam beranggapan namanya awal Muharram itu ma'al hijrah. Boleh katalah 90% lebih orang Islam di Masjid Surau beranggapan awal Muharram, tahun baru itu ma'al hijrah. Kalau tuan-tuan puan-puan nak buka buku sejarah, sebenarnya awal Muharram bukan ma'al hijrah. Ditukar soalannya, karena hijrah Nabi bukan bulan Muharram. Tuh. Jadi pertanyaannya, macam mana tiba-tiba awal Muharram jadi ma'al hijrah? Kan begitu. Jadi mana yang betul? Anda sebut awal Muharram bukan ma'al hijrah, karena hijrah Nabi bukan bulan Muharram. Kalau tuan-tuan nak tahu hijrahnya Nabi keluar daripada Jabal Thur pada tanggal 27 Sya'ban sampai ke Madinah tanggal 5 Ramadan. Masa itu puasa belum ada lagi. Pertanyaannya sekarang, macam mana tiba-tiba awal Muharram ini jadi ma'al hijrah? Tuh. Dan yang kedua, awal Muharram dan ma'al hijrah adalah dua peristiwa yang berbeza. Kenapa akan berbeza? Awal Muharram dan tahun baru itu sejarahnya Sayyidina Umar. Sedangkan ma'al hijrah itu cerita dan sejarahnya Nabi. Macam mana dua sejarah jadi satu? Wah, ini yang banyak orang mesti tak tahu. Itu pasal malam ini akan bincang. Kurang menarik tajuk ini, tapi Anda coba semenarik yang mungkin lah.
Boleh paham tak tajuknya tuan-tuan? Anda bagi tahu dulu. Awal Muharram bukan ma'al hijrah. Tuh. Kenapa? Awal Muharram, tahun baru Islam, Umar punya cerita. Ma'al hijrah, Nabi punya cerita. Kalau tuan-tuan nak tahukan sejarahnya, lahirnya hijrah tanggal 1 Muharram, pautannya 17 tahun. Awal Muharram dan Ma'al hijrah ini bergabung jadi satu. Itu setelah 17 tahun berlalu. Itu pasal kalau orang tanya, Ustaz, doa akhir tahun, doa awal tahun itu hukumnya apa? Ya beda, kan begitu. Kenapa beda? Ialah zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi tak ada tahun baru. Zaman Nabi tak ada awal Muharram. Dia ada zaman Nabi 10 Muharram. 10 Muharram zaman berzaman sudah ada. 1 Muharram ini Sayyidina Umar baru ada. Tuh. Jadi kalau sambut tahun baru gimana? Ya bid'ah juga, kenapa? Zaman Nabi tak ada tahun baru, kan begitu. Ini yang tuan-tuan kenapa ramai orang Islam yang pahamnya awal Muharram itu Ma'al hijrah. Tidak. Dan bukan. Cuma anak nak cerita dengan tuan-tuan malam ini macam mana sampai sekarang awal Muharram itu jadi Ma'al hijrah. Macam itulah. Boleh faham tuan-tuan? Ini mukadimah dulu. Belum start lagi. Bagi kita faham dulu. Baik. Begini ceritanya. Awal Muharram atau mungkin tahun baru Islam dan Ma'al hijrah beserta dengan hijrah 2 in 1. Bukan awal Muharram wal hijrah, tapi awal Muharram Ma'al hijrah. Ma'a itu bahasa Arab, beserta, sama-sama dengan awal Muharram disamakan dengan hijrah. Jadi 2 peristiwa jadi satu. Tuh. Itu pasal ada kata Ma'a. Tuh, kita tak boleh kata awal Muharram saja, hijrah masih sebut. Kita boleh hijrah saja, awal Muharram masih sebut apa? Tanpa awal Muharram, hijrah tidak sebut. Tanpa hijrah, awal Muharram tidak ada. Jadi dua-dua. Cuman kalau tuan-tuan panggil ustaz-ustaz datang ceramah Ma'al hijrah, awal Muharram biasanya yang dibincangnya cerita Nabi, cerita Umar tadi sebut. Tuh, betul. Kalau tuan panggil ini baru ini kan panggil Ma'al hijrah kan ada sambutan Ma'al hijrah. Ustaz itu cerita Nabi ke cerita Umar? Cerita Nabi, jarang yang cerita Umar. Nah, jadi malam ini walaupun sudah agak lambat tapi belum terlambat. Begini ceritanya. Baru start. Awal Muharram atau tahun baru Islam itu terjadi 17 tahun selepas hijrahnya Nabi. Dari mana angka 17? Tuan-tuan tanya lagi, macam mana 17? 17 tahun ini tuan-tuan, 10 tahun Nabi hijrah. Islam kan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi hijrah 10 tahun. Wafat. Nabi wafat, Abu Bakar naik. Abu Bakar 2 tahun 12. Abu Bakar wafat, naik Umar. Umar memimpin Madinah 10 tahun. Tetapi lahirnya Ma'al hijrah ketika Umar memimpin Madinah tahun ke-5. Jadi 10 campur 2 campur 5, itulah lahirnya tahun baru. Tuh, boleh paham? Pertanyaan sekarang, macam mana tiba-tiba Umar ngambil hijrah? Tidak ngambil yang lain. Kan begitu tuan-tuan. Macam mana tiba-tiba jadi Ma'al hijrah tuh? Disambungkan, digandengkan beserta bersama dengan hijrah. 2 peristiwa jadi satu. Ya. Baik. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, Islam hanya di Mekah Madinah. Belum luas dan belum melebar.
Mekah Madinah meskipun jaraknya jauh 400 lebih kilometer, tetapi tradisi, budaya, bahasa dan sistem kalendernya sama. Ketika Umar naik menjadi khalifah, gaya kepemerintahannya, Umar ini suka berekspansi, meluaskan wilayah kuasa Islam di luar daripada Mekah Madinah. Dan tercatat di dalam sejarah Islam yang tuan-tuan perlu faham, Islam di zaman Umar sudah sampai ke titik yang terjauh. Islam sudah masuk ke daratan Eropa. Islam sudah masuk ke bumi Spanyol. Islam di zaman Umar sudah sampai ke bumi Turki. Islam di zaman Umar sudah sampai ke bumi Parsi. Islam di zaman Umar sudah sampai ke Afrika, ke bumi Mesir. Islam di zaman Umar sudah sampai ke tanah besar Cina. Dan Islam di zaman Umar sudah sampai ke Asia Tenggara. Yang mana zaman Nabi, zaman Abu Bakar tidak pernah terpikir. Jadi benda ini berjalan biasa. Tetapi ketika Umar memimpin dan Islamnya sudah makin luas, pada akhir tahun keempat diceritakan, ya, Gubernur Basrah, ada riwayat mengatakan Gubernur Mesir, Abu Musa al-Ash'ari, ada katakan Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah A'lam yang mana satu, dapat surat dari Madinah, dapat surat dari Umar, yang surat ini tidak ada tahun. Dan pun memang di zaman sebelum Islam dan di zaman Islam, zaman Abu Bakar, memang Islam tidak mengenal istilah tahun angka. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, Islam tidak ada awal dan akhir tahun. Bulan ada pusing macam tu je, start tak ada, finish tak ada. Yang ada inna iddatash syuhuri 'indallah 12. Bulan ada 12, bulannya sudah ada 12. Tuh, tetapi awal akhir tak pernah disebut. Tuh, kalau orang Kristen awalnya Januari, akhirnya Desember. Januari bulan 1, Desember bulan 12. Bulan Islam tak ada. Tahun pun tak ada. Tuh, ada tahun tapi pakai peristiwa. Contoh, Nabi lahir, hari ada Isnin, tanggalnya ada 12, bulannya ada Rabiul Awal, tahunnya tak ada. 2 bulan sebelum lahir gajah datang, dibawa oleh Abraha dari Yaman. Untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Di Muzdalifah Allah utus burung ababil, mati semua gajah. Maka tahun lahirnya Nabi disebut dengan tahun gajah. Tahun keempat Ka'bahnya banjir, tenggelam Ka'bah separuh. Tahun keempat kenabian disebut dengan tahun banjir. Tahun kelima Nabi pindahkan sahabatnya pergi ke Habsyah. Tahun kelima dengan setahun perpindahan. Tahun ke-10 paman Nabi wafat, istri Nabi wafat, disebut dengan tahun kesedihan. Nabi hijrah ke Madinah. Tahun keempat perang. Tahun keempat disebut dengan tahun peperangan. Tahun ke-6 ada perjanjian Hudaibiyah, namanya tahun perjanjian. Semua tahun pakai peristiwa, tidak ada angka. Tahun angka itu bermula di zaman Sayyidina Umar. Boleh paham saya, tuan? Nah, jadi sekarang ini Anda tanya dengan tuan-tuan, tanya dulu aja dah. Sekarang ini hijrahnya 1441. Betul. Sekarang ini hijrah 1441. Ana tumpang tanya dengan tuan-tuan, 1441 ini yang Nabi hijrah atau yang Umar isytiharkan lahirnya tahun baru hijrah?
Paham tak soalannya? Sekarang ini kan 1441. Tadi kan ada 2 kisah. Ya. Adakah 1441 tahun ini itu 1441 yang Nabi hijrah atau yang Umar isytiharkan lahirnya tahun baru mengambil hijrah? Yang mana? Yang Nabi hijrah atau yang Umar isytiharkan? Pak, paham kata paham. Tuan tiap tahun sebelum hijrah. Betul tuan. Anda memang buat kajian tuan. Ini jawaban. Ramai orang Islam yang belum tahu sejarah ini. Sebab ialah sebab ustaz-ustaz kalau semua mal hijrah biasanya ceritanya Nabi, cerita Umar jarang disebut. Betul tuan. Anda tanya di Masjid Surau. Iya. Yang mana? Yang Nabi hijrah atau yang Umar isytiharkan tahun hijrah? Nabi, Umar. Ibu-ibu, jangan ini lah, kalau ini mengong nanti jauhnya. Yang mana ibu-ibu? Yang Nabi berhijrah atau yang Umar isytiharkan itu bezanya berapa tahun? 17 tahun, kena ingat loh. Yang mana? Yang Nabi hijrah. Umar hanya mengambil sejarahnya, ditarik ke depan. Jadi ketika tahun baru hijrah, tahun baru Islam lahir, kita isytiharkan tahun baru Islam dengan hijrah Nabi pada tanggal 1 Muharram. Jadi angka 17. Paham? Original. Umar tidak mengusik sejarahnya, tapi Umar tetap menulis hijrahnya yang original Nabi hijrah. Cuma Umar tarik itu hijrah ke depan untuk jadi momentum sejarah lahirnya tahun baru. Tuh. Jadi ketika Umar mengisyaratkan, kita isytiharkan tahun baru Islam, sejarahnya dari hijrah Nabi yang dirasmikannya tanggal 1 Muharram. Maka 1 Muharram bulan 1 hijrahnya, sejarahnya, dan angkanya terus jadi 17. Paham tadi angka 17? 10 tahun Nabi hijrah sampai wafat, Abu Bakar 2 tahun, Umar memimpin sampai tahun baru itu lahir 5 tahun. 10 campur 2 campur 5, itulah dia. Paham tak? Nah, sekarang soalannya lagi, macam mana tiba-tiba Umar mengambil hijrah? Tuh, cuma tiba-tiba jadi mal hijrah nih. Apa hujan apa angin, tak ada hujan, tiba-tiba dia hijrah katanya. Nah, begini ceritanya. Tadi sudah disebut. Ketika tahun yang keempat, wilayah Islam makin meluas. Sementara sistem surat menyurat, sistem kalenderisasi, sistem ketatanegaraan administrasi tata negara belum ada. Umar menghadapi masalah berkomunikasi dengan negeri-negeri yang sudah tunduk di wilayah kuasa Islam waktu itu. Di zaman Umar ketika hijrah ini lahir, sudah ada 7 negeri yang sudah ikut ke Madinah. Yang mana di zaman Nabi masih ada Mekah Madinah saja. Jadi Umar menghadapi masalah ketidaksamaan antara kerajaan pusat Madinah dan kerajaan negeri yang di bawah kuasa Madinah. Contohnya beginilah, ya, ibu negaranya Kuala Lumpur, negerinya ada 14. Karena di zaman Nabi belum ada sistem, jadi tiap-tiap negeri kalau kirim surat ke Madinah pakai bahasa negeri masing-masing, pakai kalender negeri masing-masing. Orang Kedah pakai bahasa hang macam itulah. Orang Terengganu pakai bahasa kang macam itulah. Orang Sawah pula kalau kirim surat ke Kuala Lumpur pakai bahasa bah. Orang KL pun pening kepala. Kenapa? Belum ada kesamaan. Sebab di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar tidak pernah ada. Maka akhirnya pada tahun keempat akhir, Umar memanggil semua gubernur. Mari datang ke Madinah, yang dihadirkan para sahabat yang hadir waktu itu. Isi mesyuaratnya 4. Bincang pasal bahasa, bincang pasal kalender,
bincang pasal bermulanya bulan, dan bincang pasal sejarah tahun yang mana yang akan dipakai. Bincang punya bincang, 4 perbincangan ini. Isu bahasa, Umar kata apa? Karena Madinah menggunakan bahasa Arab, maka semua negeri-negeri yang tunduk dengan Madinah berkirim surat wajib menggunakan bahasa Arab, tidak boleh pakai bahasa yang lain. Maka semua sepakat, oke, kita guna surat menyurat pakai bahasa Arab. Semua setuju. Isu yang kedua, karena Madinah kalendernya adalah kalender Arab, maka semua negeri-negeri yang bukan pakai kalender Arab, kalau nak berkirim surat ke Madinah wajib menggunakan kalender Arab. Negeri Syam, walaupun dia Syria, bukan, dan Syria itu Arab, tapi kalendernya bukan Arab. Mesir bukan Arab. Turki, Parsi bukan Arab, walaupun sama-sama Arab, tapi penggunaan macam orang Jawa lah, ada pon, pahing, wage, kliwon, begitulah lebih kurang. Tak kena kirim surat KL pula pakai wage, kliwon pula, bingung nanti orang KL itu. Macam tu. Maka kalender sepakat kita gunakan kalender Arab, angkat tangan, setuju. Tetapi ketika isu yang ketiga dan yang keempat, dari mana kita bermulanya bulan dan sejarah apa yang akan digunakan, semua berbeza pendapat. Ada kata kita mula bulan Dzulhijjah, ada kata bulan Ramadan, ada kata bulan macam-macam bulan. Kumpul punya kumpul, dan sejarahnya yang mana? Ada kata gini-gini, tapi singkat cerita saja. Ada 4 cadangan yang utama. Cadangan yang pertama, apa kata kita guna tahun barunya ya dengan Maulid Nabi. Ketika cadangan pertama diajukan, banyak sahabat yang angkat tangan tidak setuju. Wahai khalifah, jangan pakai tahun baru Islam bermulanya dengan Maulid Nabi. Kenapa pula? Khalifah, orang Kristen, satu di antara sambutan mereka adalah dengan lahirnya, jangan sebut Nabi Isa, lahirnya Yesus. Yesus apa? Lantak dia punya. Nabi Isa, Nabi kita punya. Nabi Isa tidak lahir tarikh itu, tidak lahir bulan itu. Tuh. Tuan-tuan, just bagi tahu saja, orang zaman dulu ini sensitif. Ada agama lain yang sudah sambut dulu, tak nak sama. Apa? Kita ni langsung tak sensitif. Yang punya agama orang, yang merayakan tahun barunya orang Islam. Aduh, menuh. Tuan-tuan tengok, tanggal 31 Desember yang tumpah ruah turun ke dataran merdeka, muka siapa agaknya? Anda pernah satu hamba Allah, Anda masih itu tanya aja, bukan apa teka pun, tapi dia ni macam kita ni kata ekstrim katanya. Saya kata, bang, nak pergi mana tu? Nampak semangat sangat. Masa itu asar lah, Anda baru balik ceramah. Dia jawab, nak ajak anak-anak pergi jalan. Jalan ke mana? Alah, pergi KL aja. Ada apa? Nak sambut tahun baru. Jadi Anda tanyalah, tahun baru apa? Malam ini kan tahun baru, Ustaz tak tahu ke? Iyalah, tahun baru apa? Tahun baru Masehi lah. Tahun barunya agama siapa tu? Dah, dia marah pula dah. Ustaz, janganlah ekstrim sangat jadi manusia ni. Nah, aku pula dikata ekstrim pula. Anda tanya, tahun baru siapa? Dia kata tahun baru agama Masehi. Itu tahun barunya siapa? Dia kata, kenapa saya ekstrim sangat Ustaz? Malaysia ni berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama. Apa salah kita raikan tahun baru orang lain lagi pun tidak ada kena dengan agama Kristen? Bang, walaupun tak ada kena dengan agama Kristen, tapi itu milik orang Kristen. Ya kita harus sambut, buat apa Ustaz? Kita kan kena bertoleransi. Anda jawab, kalau kita bertoleransi kita ni bodoh, saya kata. Kenapa pula? Kalau abang kata toleransi, abang pernah tak ada ketika tahun baru Islam orang Kristen datang ke masjid raikan tahun baru kita? Itu baru namanya toleransi.
Ada ke tak ada? Dia diam. Kalau abang udah raih tahun baru mereka, oke, kata toleransi tak apalah, sebab ada kemudian ajaran agama. Sekarang mana tunjukkan dia toleransi tak dengan kita? Ada tak orang Kristen yang datang sambut tahun baru kita? Ada tak Masjid Sirajuddin orang Kristen datang ke masjid, ke pengungsi duduk, kita sambut tahun baru, mana semua? Ada ke tak ada? Nih, tuan-tuan, kenapa Islam dihinakan? Karena kita sendiri menghinakan agama kita sendiri. Baca sejarah, dari mana lahirnya tahun baru? Asalnya adalah Maulid Nabi. Kalau katalah Umar setuju tahun baru dengan Maulid Nabi, mal hijrah tidak dikenal. Yang kenal Maulid Nabi lah. Tapi fakta sejarah, sahabat tak setuju apa? Sebab Maulid Nabi orang Kristen sudah merayakan dulu. Akhirnya apa? Pendapat yang pertama ditolak. Paham sejarahnya, tuan-tuan? Oke, tahun baru lahir Maulid Nabi tak setuju. Cadangan yang kedua, apa kata kita sambut tahun baru dengan wafatnya Nabi? Sahabat pun angkat tangan. Tidak setuju kita raih tahun baru dengan kewafatan Nabi. Kenapa? Orang Majusi menyambutnya sama kewafatan Nabi mereka. Tak nak. Maka pendapat yang kedua pun ditolak. Pendapat kedua tak boleh. Yang ketiga, singkat cerita sajalah. Apa kata kita sambut lahirnya tahun baru dengan diangkatnya Muhammad menjadi Nabi dan Rasul? Bila tu? Allah angkat Muhammad jadi Nabi dan Rasul bila? Hello, ada orang ke ni? Sudah. Bila? Pada tanggal berapa? Ada orang ke ni? Ada, tak ada orang lah. Tanggal 17 Ramadan. Tuan-puan, 17 Ramadan ni 3 in 1 peristiwa. Saya pusing aja soalannya sikit, tuan-tuan. Ya, 17 Ramadan ada 3 peristiwa. Lahirnya agama Islam, turunnya wahyu pertama atau nuzul Quran, dan diangkatnya Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Ulang. Tanggal 17 yang tuan-tuan raikan. Ya, kita kan kalau 17 kan ingatnya apa? Kalau tanggal 17 kan ingatnya apa? Nuzul Quran. Sebenarnya ada 2 peristiwa lain yang tuan-tuan raikan kalau tanggal 17 apa? Nuzul Quran, betul? Sebenarnya Islam lahir ya tanggal itu, Nabi diangkat jadi Rasul pun ya tanggal itu. Dua-duanya tanggal sama. Tuh. Cadangan yang ketiga, Maulid tak boleh, wafat tak boleh, nuzul Quran sajalah. Ketika pendapat yang ketiga diajukan, ramai sahabat yang angkat tangan, kami tidak setuju. Kenapa pula? Kalau tadi Maulid Nabi orang Kristen sudah sambut, wafat Nabi orang Majusi sambut. Ini kan turun wahyu pertama, lahir agama Islam, diangkatnya Muhammad jadi Nabi Rasul. Kenapa pula tak setuju? Sahabat Sayyidina Utsman angkat tangan. Kami tidak setuju kalau tahun baru Islam dimulakan dengan nuzul Quran. Kenapa pula? Khalifah, kalau sekiranya tahun baru Islam diambil daripada nuzul Quran, nanti orang beranggapan Islam adalah agama Muhammad. Nanti orang akan keliru seolah-olah Islam adalah ajaran Muhammad. Bukan. Islam bukan agama Muhammad. Islam bukan ajaran Muhammad. Islam bukan milik Muhammad. Islam adalah agama Allah, ajaran Allah yang diturunkan kepada Muhammad. Muhammad bukan pemilik agama, tetapi Muhammad hanya pesuruh agama. Muhammad hanya Rasul Allah, hanya utusan Allah. Nanti takut orang keliru, tolong jangan sambut tahun baru dengan nuzul Quran. Masya Allah, tabarakallah. Sensitifnya orang zaman dulu. Takut keliru, reject dulu. Kita pula dikongsi-kongsinya raya agama sama-sama, tuan Allah.
lagi menung gitu tuh. Depa Raya lah namanya, Kongci Pacai Raya lah namanya, tak tahu nanti apa lagi, mungkin Christmas Raya lah, apa ke? Nampak tuan-tuan? Kan Islam sudah kata lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Amal aku, amal kamu, cara aku, cara kamu. Lakum dinukum waliyadin. Aku bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nih, sejarah tuan-tuan kena faham. Kalau itu bahasa tak betul lah. Kalau katalah setuju tahun baru Islam dari nuzul Quran, malah hijrah tidak dikenal. Yang dikenal nuzul Quran lah. Tetapi pendapat yang ketiga pun ditolak. Tak nak kita sambut tahun baru Islam dengan turunnya Al-Quran, dengan lahirnya agama Islam, dengan diangkatnya Muhammad jadi Nabi dan Rasul. Akhirnya pendapat yang ketiga pun ditolak. Paham sampai sini tuan-tuan? 3. Kemudian yang keempat. Oke. Kalau 3 tak boleh, maka yang keempat. Apa kata kita sambut lahirnya tahun baru Islam dengan hijrah? Nah, ketika yang keempat semua pakat angkat tangan. Kalau yang keempat kami setuju. Tuh sejarahnya begitu. Masa dari mana tahun baru tiba-tiba jadi mal hijrah? Itulah ceritanya. Bukan ketemu jadi hijrah saja. Macam mana tiba-tiba jadi kampus? Maka beserta bersama dengan apa? Dengan hijrah. Jadi Umar kutip itu sejarahnya Nabi untuk jadi tahun baru. Tarikh pengisyarahnya tanggal 1 Muharram. Bezanya 17 tahun. Ketika Umar mengisahkan tahun baru Islam dengan hijrah, tetap angkanya 17 setelah Nabi hijrah. Boleh paham teman-teman sampai sini? Nah, ketika setuju tahun baru Islam kita guna dengan hijrah Nabi, soalan yang barunya timbul. Tuan-tuan kena paham, hijrah di dalam Islam tidak berlaku 1 kali. Hijrah berlaku berapa kali? Hijrah berapa kali? Entahlah Ustaz, entah lagi. Tadi dah sebut tahun baru Islam dari hijrah. Oke, hijrah. Tapi Umar tanya lagi, hijrah yang mana? Hijrah yang keberapa? So, hijrah itu banyak. Ada berapa kali? Banyak kali. Ada berapa tempat? Halo. Berapa tempat? 3 tempat. Kita bincang tempat saja. Yang pertama, hijrah yang pertama terjadi pada tahun ke-5 kenabian. Sebut tahun ke-5 itu mana umurnya baru 5 tahun lah. Nabi arahkan sahabatnya, Nabi tidak pergi, tapi Nabi perintahkan itu tahun ke-5, tahun perpindahan. Tuh. Nabi arahkan para sahabatnya untuk berhijrah, meninggalkan Mekah ke Habsyah, Ethiopia sekarang. Ada 2 rombongan. Rombongan yang pertama dipimpin oleh menantunya Nabi. Siapa menantu Nabi? Tak tahu juga menantu Nabi. Allah, sudah. Ya. Siapa dia? Utsman bin Affan. Utsman pergi diiringi oleh istrinya, putrinya Nabi. Siapa istrinya Utsman? Tak tahu juga. Istri Tun Mahathir tahu? Oh, baguslah kalau tahu bagus. Kita tahu juga. Ruqayyah binti Muhammad. Dengan membawa 16 orang meninggalkan Mekah ke Habsyah atas perintah Nabi. 2 bulan kemudian terjadi hijrah rombongan yang kedua ke Habsyah juga, yang dipimpin oleh sepupunya Nabi. Tanya lagi, siapa sepupunya Nabi? Bagi clue sedikit, abangnya Sayyidina Ali.
geleng juga Ja'far bin Abi Thalib dengan membawa seramai 86 orang diarahkan meninggalkan Mekah ke Habsyah. Itu sejarah hijrah pertama. Dua-dua Nabi tak pergi, Nabi masih ada di Mekah. Singkat cerita, azan dulu. Ini baru mukadimah, belum salah gitu. Azan dulu lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati Allah, itu sejarah hijrah pertama. Umar tidak mengambil hijrah pertama untuk jadi tahun baru, walaupun hijrah juga. Oke. Singkatnya cerita, 5 tahun kemudian terjadilah hijrah yang kedua dalam Islam dan yang pertama bagi Nabi. Kemana? 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 Ke kota Taif. Taif orang Malaysia. Tahun ke-10 ya, disebut dengan tahun kesedihan, tahun duka cita. Kenapa tahun 10 disebut tahun kesedihan? Sebab 2 orang manusia yang paling berjasa dalam membacking dakwah Nabi dalam hidupnya Nabi pada tahun ke-10 semuanya meninggal. Yang pertama istrinya yang tercinta. Siapa istrinya? Namanya siapa ibu-ibu? Khadijah binti Khuwailid. Panggilan glamournya Kathy. 40 hari kemudian wafat pamannya yang tercinta. Siapa? Pamannya Nabi siapa? Abu Thalib. Ana tompang tanya, Abu Thalib itu nama asalnya siapa? Ana tes dengan orang masjid 99 tak tahu. Siapa nama Abu Thalib? Abu Thalib bapaknya si Talib. Abu Bakar bapaknya anak dara. Abu Jahal bapaknya goblok. Abu Jahal bapaknya bodoh. Abu Lahab bapaknya api yang menyala-nyala. Abu Hurairah bapaknya anak kucing. Abu Thalib bapaknya si Talib. Siapa nama asalnya Abu Thalib? Tuan-tuan tahu kan nama Abu Thalib? Nama asli tak tahu. Allah, sampai umur sekarang tak ada ustaz bagi tahu pun. Okeylah, anak bagi tahu. Abu Thalib namanya Imran bin Abdul Muttalib. Tuh, Abu Thalib ni nama aslinya Imran bin Abdul Muttalib. Tapi orang lebih kenal bapaknya Sita, anak dia yang sulung namanya Thalib. Tuh, Abu Jahal bapaknya bodoh, bapaknya goblok. Nama asalnya siapa? Umar bin Hisham. Tuh, paman Nabi Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Namanya siapa?
Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Memang tak lepas mata. Tuh, tahun ke-10 Nabi berhijrah ke kota Taif. Tujuan Nabi ke Taif adalah berdakwah dan mengobat kesedihan. Tapi sayangnya sampai ke Taif bukan sambutan ahlan wa sahlan, tapi ahlan wal jalan. Diusirnya Nabi, diperdayakan Nabi, bahkan dilempar dan dipukulnya Nabi dengan lemparan batu dan pukulan kayu. Sejarah hitam dakwah Nabi sepanjang 10 tahun pada hari itulah. Seawal hari keempat wafat Abu Thalib, Nabi dibelasah oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi satu saja, Nabi tidak marah. Walaupun dihina, diperlekeh, Nabi tak marah. Bahkan Nabi doakan, Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan orang-orang Taif, beri hidayah pada orang Taif, sebab mereka tidak kenal siapa Muhammad, mereka tidak kenal siapa aku. Dan sekarang Taif menjadi negeri yang paling subur di kota Mekah berkat doanya Nabi. Kalau tuan pergi umrah, boleh pergi Taif sekarang. Adalah sebagainya kalau umrah ziarah Taif sekali. Kalau tak, tuan minta travel uruskan, aku nak pergi Taif, boleh. Ya, itu dalam setengah jam 45 minit macam tu lah. Dalam 30-40 kilo pergi. Tu karena dakwah Nabi tidak terima, akhirnya Nabi kembali lagi ke Mekah. Itu hijrah yang kedua ke kota Taif tahun ke-10. Singkatnya cerita, 1 jam berlalu sudah, baru mukadimah lagi. Hijrah yang ketiga. Dan hijrah yang ketiga inilah yang tuan-tuan puan-puan tiap-tiap tahun meraihkan pada setiap tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, ma'al hijrah kemana? Bukan Madinah, ke kota Yasrib. Setahun kemudian tukar nama jadi apalah, diskon Madinah lah, apa Madinah salah. Soalannya sekarang, kenapa yang Umar jadikan tahun baru Islam yang diisyaratkan pada tanggal 1 Muharram adalah hijrah yang ke Madinah? Kenapa tidak yang ke Habsyah? Kenapa tidak yang ke Taif? Boleh paham tak soalan itu tuan? Tadi kan hijrah ada 3, yang Umar ambil ini yang terakhir. Kenapa yang ketiga? Ada 3 sebab. Yang pertama, karena hijrah yang ke Madinah adalah hijrah perintah Allah. Sementara yang ke Habsyah, ke Taif, inisiatif Nabi sendiri. Di mana perintah hijrah yang ketiga? Dalam surah At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah ulaika humul faizun. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga, semulia-mulianya derajat di sisi Allah, dan mereka akan meroleh kemenangan. Kalau tuan-tuan hijrah akan menang, orang Malaysia tak menang sebab tak hijrah. Kan begitu. Jom, kita nak hebat, kita nak kuat, kita nak berjaya, hijrah, beres umat. Tak hijrah, seperti apa yang kita lihat, kan begitu. Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu masa lalu kita ungkit-ungkit, tidak perlu. Kita masih belum berhijrah. Mari kita bincang, apa resep hijrahnya Nabi? 5 tahun Nabi berpindah ke Madinah, boleh berdiri negara Islam di Madinah. 3 tahun Nabi hijrah, tombang ekonomi Yahudi Nasrani yang sudah berabad-abad lamanya memegang kuasa Madinah. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa hijrah yang dijadikan tonggak sejarah lahirnya tahun baru Islam yang diraihkan setiap tanggal 1 Muharram, hijrah ke Madinah? Sebab yang kedua, karena hijrah yang ke Madinah adalah hijrah yang
yang melibatkan 100% umat Islam di kota Makkah wajib hijrah ke Madinah. Tak kira engkau siapa, tua, muda, kaya, miskin, laki, perempuan, besar, kecil, semua tinggalkan Makkah, hijrah ke Madinah. Tuh, di situ cabaran iman yang paling dahsyat. Orang tak beriman, tombang iman, tinggal iman. Kenapa? Tak sanggup tinggalkan harta dan jawatan di kota Makkah. Sejarah murtad besar-besaran dalam sejarah Nabi hanya 2 kali. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dan peristiwa hijrah. Islam, kenapa orang tinggal Islam? Sebab Nabi cerita dari Mekah ke Madinah, naik ke langit 7, balik ke Mekah 1 malam aja. Muhammad sudah gila katanya. Dan hijrah yang ke Madinah, mereka yang ada kekayaan. Tuan-tuan kena paham, 15% sahabat yang hijrah adalah orang kaya dan orang yang berpangkat jawatan. Senang ke tuan-tuan? Tuan-tuan di Batu Belah, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, istri sudah ada. Tiba-tiba ustaz cakap, tuan-tuan kita tinggalkan Kelang, hijrah ke benua Antartika. Ustaz, di Antartika ada apa? Tak ada apa, ada ais batunya. Ustaz, pergilah seorang-seorang sana Ustaz. Saya tatap Kelang juga. Garantilah jawabannya begitu. Tapi sahabat, karena mantap iman, jawabannya sami'na wa ata'na. Nih, hijrah. Pasal kita macam ni, pasal kita tak hijrah. 2. Dan kenapa hijrah yang ketiga? Karena hijrah yang ketiga adalah hijrah yang terakhir. La hijrata ba'da hadhihi walakinna niyatun wa jihad. Tidak akan ada hijrah selepas hijrah aku ke Madinah. Hijrah kita hanya niat untuk Allah dan jihad kerana Allah. Dan Nabi buktikan, meskipun Nabi kembali ke Mekah, Nabi tetap balik ke Madinah. Nabi pandang rumahnya. Uhibbu Makkah wa uhibbul Madinata asyad. Aku cinta Mekah, tapi cinta aku pada Madinah lebih berbanding cinta aku dari Mekah. Tuh, pandang rumah Nabi, Nabi menangis. Ya, lu masuk balik kampung tengok rumah kosong, tak ada orang aja. Tapi dasar iman itu yang mereka sambut. 3 sebab. Tuh, asal mula awal Muharram dengan ma'al hijrah. Kawin tu begitu sebabnya, tuan-tuan. Boleh paham atau boleh paham, tuan-tuan? Jadi ada sejarahnya, itulah sejarahnya. Itu saya kata cerita ini jarang diungkapkan. Sebab mungkin satu kurang menarik, yang kedua cerita Nabi lagi lebih menarik kan begitu. Cerita Umar tak berapa menarik, tapi tak apalah. Ini sejarah. Satu catatan. Kalau tuan-tuan perhati, Nabi berhijrah ke Madinah dan mendirikan negara Islam di Madinah hanya dalam tempoh 5 tahun. Perlu tuan-tuan ketahui, Islam hijrah ke Madinah, jumlah bilangan orang Islam hanya 20%. 15% orang Mekah, 5% orang Madinah. Orang Mekah namanya orang Muhajirin, orang Madinah namanya Ansor. Tetapi Nabi boleh menguasai ekonomi Madinah hanya dalam tempo 3 tahun. Dan Nabi boleh mendirikan negara Islam di Madinah hanya dalam tempo 5 tahun. Meskipun orang Islamnya hanya 20%. Di mana kelebihan dan kehebatannya? Ini yang kita kena belajar. Tuan-tuan kena paham. Malaysia 65.7 Islam Melayu. Cina Muslim 2.8. India Muslim 1.7. Kalau digabungkan Islam di Malaysia ada 69.2. Tapi tuan-tuan kena paham, ekonomi kita hanya 23% saja. Jangan saling menyalahkan, tapi mari kita muhasabah. Jom kita hijrah, beres umat. Kita hanya menunjuk Power Ranger masing-masing. Kita hanya berbalas sendiri sampai bila-bila kita tidak akan hebat juga. Tuh belajar dengan hijrahnya Nabi. Malam ini hanya bagi kisah ini muhasabah. Di mana resepnya kekuatan Nabi dan para sahabat boleh mendirikan negara di Madinah hanya dalam tempo 5 tahun. Meskipun orang Islam hanya 20%. Hanya 5 langkah. Tolong diingat, catat kalau perlu. Ana yakin, seyakin-yakinnya kalau orang Islam nak berhijrah, beres.
Satu contoh tuan-tuan, satu contoh. Kalau tuan-tuan beli barang dapur, satu keluarga Islam 200 ringgit. Kali 19,3 juta orang Islam di Malaysia, kita sudah kolek 9 billion. Angka mengatakan 9 billion duit yang tuan-tuan belanja dapur, beli sabun, beli apa-apalah, sayur, ikan, semua. Sebulan RM2, tuan-tuan kumpul 9 billion. Tuan-tuan tahu kata 9 billion yang tuan-tuan belanja setiap bulan oleh orang Islam di Malaysia, masuk ke kantong orang Islam hanya 2 billion, yang 7 billion ke kantongnya mereka. 62 tahun tuan-tuan. Jangan menyalahkan. Cermin belakang kecil, cermin depan yang besar tuan-tuan. Sedarkah kita tuan-tuan? Tak sedar. Itu kalau 200 ringgit, kalau lebih dari itu tuan-tuan. Tuh Nabi 20% Islam di Madinah bergabung Ansor Muhajirin, boleh tombangkan ekonomi Yahudi, Nasrani, Majusi dan orang beragama yang jumlahnya 8%, hanya 3 tahun saja tuan-tuan. Kenapa kita sudah 62 tahun masih belum mampu tuan-tuan? Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu nak tunjuk power ranger masing-masing. Kita belum berhijrah sama-sama. Paham? Kata paham tuan-tuan. Itu saja. Anak orang luar Padang tuan-tuan tak boleh masuk Padang, nanti kena buang Padang. Tapi biasa saya ingatkan orang dalam Padang, jom kita hijrah, bawa Islam ke depan, beres umat. Jadi kita ada membawa pada atributnya masing-masing, pada warnanya masing-masing, sampai kiamat kita kalah. Padahal Allah sebut pada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, you are the bestnya umat yang dikeluarkan Allah ke atas muka bumi Allah. Why not kita tidak the best? Adakah ayatnya kena buang, ayatnya sudah salah? Tak. Apa resep yang Nabi buat? Dan cek tuan-tuan muhasabah, adakah kita sudah buat hijrahnya Nabi? Untuk kita contoh teladan muhasabah pada hijrah kita zaman sekarang. Nabi mendirikan negara di Madinah hanya 5 langkah. Tolong ingat, catat kalau perlu tuan-tuan. Apa langkah yang Nabi bina sampai boleh mendirikan negara di Madinah hanya dalam tempo 5 tahun? Yang pertama langkah pemantapan doktrin akidah dengan akhlak di Mekah. 13 tahun Islam di Mekah yang ada akidah dengan akhlak. Ibadah belum ada. Ibadah solat tahun ke-12 Isra Mi'raj. Mana dari Islam lahir sampai 12 tahun yang ada apa? Hanya akidah dengan akhlak. Satu. Lepas akidah mantap, akhlak cantik, perintah hijrah tahun ke-13. Muhammad pindah. At-Taubah ayat 20. Pindah. Langkah yang kedua, langkah persaudaraan. Gabungkan persaudaraan antara Ansor dan Muhajirin. Tuh, 15 orang Mekah, 5% orang Madinah. Hari yang kedua Nabi datang, mari. Pemimpin-pemimpin Mekah, pemimpin Madinah, mulai hari ini kamu bersaudara. Padahal orang Arab umat yang paling kuat berperang. Orang Melayu berbudi bahasa, tapi dalam bab persaudaraan kuat lagi macam ini tuan-tuan. Allah, terbalik kita ni. Saya buang sini, orang Amerika lah, orang Amerika. Tuh. Ada 120 senarai nama yang dipersaudarakan oleh Nabi antara orang Ansor dan orang Muhajirin. Sebut satu contoh, macam mana Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman, Sa'ad, ke sini. Labbaik ya Rasulullah. Mulai hari ini kamu berdua saya persaudarakan dalam ikatan persaudaraan Islam. Sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Silakan kamu berjanji, aku nak dengar. Abdurrahman dengan Sa'ad naik. Sa'ad kata, Abdurrahman, kamu tetamu, kamu cakap dulu, kamu nak apa? Abdurrahman kata, tidak wahai saudaraku, tuan rumah cakap dulu. Kan tolak. Dia kata, Sa'ad, mula dari kamu. Karena Nabi suruh, Sa'ad pun cakap. Wahai saudaraku Abdurrahman, mulai hari ini Rasulullah sudah memsaudarakan aku
Maka aku berjanji demi Allah, demi engkau ya Rasulullah, aku memiliki banyak kekayaan di kota Madinah ini. Dan aku bersumpah atas nama Allah dan Rasulnya, 50%, separuh kekayaan yang aku miliki, aku akan berikan kepada saudara aku Abdurrahman bin Auf. Baru kenal 3 hari, tuan-tuan. Nampak tak nampak? Nih namanya persaudaraan. Yang kedua, demi Allah, demi engkau ya Rasulullah, aku memiliki 2 orang istri yang dua-duanya aku cintai. Dan aku akan ceraikan salah seorang istri yang keduanya aku cintai untuk aku berikan kepada saudara aku Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, silakan pilih istri yang mana yang berkenan di hati kamu, kamu ambil. Abdurrahman ada 4 orang istri, istrinya semua ditinggal di Mekah sebab mereka tak nak tinggalkan harta, berpisah dengan keluarga. Itu contoh persaudaraan. Dan inilah kelemahan orang Islam akhir zaman. Jangankan dengan orang lain, kadang ada beradik sendiri pun tak boleh. Betul tak betul? Dan ini yang kita kena perbaiki sama-sama. Bukan saling menyalahkan, bukan hanya bernostalgia masa lalu, nanti lama-lama jadi gila masa lalu. Kalau kita ada hijrah yang kedua, umat Islam akan beres masalah. Masalah kita belum ada persaudaraan yang betul-betul mantap. Yang ada hanya saling menyalahkan masing-masing, yang ada hanya tunjuk Power Ranger masing-masing. Habis. Tengok. Tapi Islam di Madinah hanya 20% kekuatan boleh dibina hanya dalam tempoh 5 tahun berdiri negara. Tuan-tuan baca sejarah. Senyapnya. Baru mukadimah tuan-tuan, belum salah ni. Lepas persaudaraan yang mantap, langkah hijrah yang ketiga, bina tempat ibadah, bangun masjid, Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Lepas persaudaraan yang mantap, pada minggu yang pertama Nabi tolong buat masjid. Nabi tidak minta mana istana, mana rumah mewahnya, mana ini semua. Tak. Nabi minta tolong buat masjid. Disitulah berkumpulnya sahabat Ansar Muhajirin untuk membina kekuatan di Madinah. Ana berdakwah di Malaysia 24 tahun, tuan-tuan. Wallahi, kekuatan masjid orang Islam di satu-satu Korea hanya 1/5% saja, tuan-tuan. Masih belum ada kekuatan yang maksimum. Ada 80-90% orang Islam yang sembahyang asal solat belum mampu mengemarakan rumah Allah. Puratalah anda kata dengan tuan-tuan, purata kehadiran orang Islam di satu-satu oleh Korea menghadirkan diri ke masjid surahnya hanya 5%. Ada 10%, jarang-jarang. Kalau tuan-tuan nak tahu standard, subuh berjamaah itu yang paling standard. Nak tengok ukurannya di mana? Cek saja subuh berjamaah, tuan-tuan nilai berapa persen. Itulah kekuatan ahli Korea yang Masjid Sirajuddin. Boleh faham? Kalau anda tanya jujur dengan tuan-tuan, tolong jawab, agak-agak berapa persen yang datang subuh berjamaah di masjid ni dari jumlah ahli Korea yang ada, tuan? Agak-agak saja. Siapa boleh mewakili? IJK, Tuan Nazir, Tuan Imam. Berapa persen? Agak-agak saja, agak-agak. Berapa? Lagi teruk. Nah, kata Islam hebat. Berkhayal, tuan-tuan. La islama illa bijamaah. Islam tidak akan kuat, Islam tidak akan menang bermula dengan berjamaah salat. Nabi dah bagi tahu dah. Bukan pada warnanya, bukan pada benderanya. Bermulanya kekuatan Islam Nabi ajarkan di rumah Allah. Kalau betul itu jawabannya, jauh, tuan-tuan. Berbuilah kamu hebat macam mana pun, selagi rumah Allahnya masih lengang, masih kosong, takkan kemana. Nabi mendirikan negara di Madinah. Langkah ketiga, dirikan ibadah, dirikan rumah Allah. Disitulah perpaduan umat Islam, Ansar dan Muhajirin kuat. 3, mantapkan akidahnya di Mekah, eratkan persaudaraannya di Madinah. Langkah ketiga, buat masjid. Yang keempat,
kuasai ekonominya. Seawal bulan ketiga, Nabi apa? Nabi buat pasar sendiri. Nabi raun pasar orang Yahudi Nasrani. Bukan cara ini kita berniaga. Kita buat ekonomi sendiri. Beginilah orang Islam berniaga. Kalau sekarang tuan-tuan baru nak bermula di MF, baik Muslim First, Islam sudah mengajarkan tuan-tuan 14 apa tahu seawal 3 bulan Nabi datang ke Mekah, ke Madinah sudah bermula macam ni. Kita sudah 62 tahun baru start. Lambat. Tapi belum terlambat. Ni hijrah, tuan-tuan kena faham apa kekuatan Islam di zaman Nabi. Ni yang Islam ajarkan pada tuan-tuan untuk jadi contoh teladan, jadi iktibar pengajaran dalam kehidupan masyarakat Islam di zaman sekarang. Tadi ada sebut. Setiap bulan kalau tuan-tuan belanja 200 ringgit untuk beli barang dapur, sabun, mesin basuh, sabun basuh, apa-apa semua, cuci pinggan semua. Kalau 200 sebulan, orang Islam belanja 9 bilion. Nampak? Saya kan 19 juta poin 3 kali 200, hampir 9 bilion. Tetapi yang masuk ke kantong orang Islam balik hanya 2 bilion. Yang 7 bilion ke kantongnya orang kafir. Padahal orang kafir di Malaysia, China hanya 18%, India hanya 7.6%. 19 yang pun hanya 24 saja. Tuh. Tidak perlu kita bising-bising, tak perlu kita berbalah. Kalau kita hijrahnya Nabi, kita contohi, beres umat. Tapi kalau kita hanya saling menyalahkan masing-masing, nak menunjuk Power Ranger masing-masing, sampai kiamat kita tidak akan pernah selesai umat. Boleh paham tuan-tuan? Kena paham. Bab keyakinan itu tuan-tuan punya masalah, anda tak usik, anda tak sentuh. Tapi ini Islam, ini hijrah yang tuan-tuan kena paham. Lepas langkah ekonomi, 3 tahun ekonomi di Madinah, dari bulan ketiga, 3 tahun tombang ekonomi Yahudi Nasrani yang sudah beratus-ratus tahun kuasa ekonomi orang Yahudi Nasrani pegang. 3 tahun saja. Padahal Islamnya hanya 20%. Nampak tak? Tapi mentality, sebab kita belum ada SDM yang pertama. Kita belum ada kekuatan akidah dan kekuatan akhlak. Ini yang belum kita dapat bina. Kekuatan ibadah pun masih belum ada. Ya, hanya dengan hidayah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pembuka hati umat Islam kita untuk bersama-sama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita bertolong-tolong benda yang baik. Itu saja. Dan langkah yang kelima, lepas kuasai ekonomi, langkah yang kelima, kuasai politik. Buat perjanjian, namanya Piagam Madinah, namanya Dustur Madinah, namanya Perlembagaan Madinah. Tombang kuasa politik mereka, paksa. Tengah tadi khutbah Jumat, tadi khutbah Jumat tajuknya Merdeka apa Malaysia. Anda tadi baca khutbah. Tuh. Itu perlembagaan Madinah. Siapa punya? Orang Islam punya. Padahal orang Islamnya 20%. Tuan-tuan kena ingat. Yahudi, Nasrani dan Majusi kalau dikumpulkan 80%. Kenapa boleh kuat? Hijrah. Kenapa kita 65% campur India dengan Cina 69.2? Kenapa kita tidak kuat? Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu bernostalgia lama masa lalu. Ke depan adalah harapan yang terbaik. Anda yakin, yakin-yakinnya kalau umat Islam hijrah, kita sudah menang kuantiti, tapi kita belum menang kualiti. Kita sudah ada jumlah yang ramai, tapi kita masih belum bersama-sama dari jumlah yang ramai. Ini yang perlu kita perbetulkan. Kalau itu hanya membawa pada warnanya masing-masing, sampai kiamat kita tidak akan berjaya. Tetap kafir yang sedikit tetap akan berjaya. Jangan salahkan, mereka ada kekuatan, kita belum ada kekuatan. Bukan mereka kuat, kita yang masih lemah. Belajar itu dengan hijrah, tuan-tuan. Anak cakap tidak kira siapa, yang penting mari jadikan momentum ma'al hijrah tahun ini untuk kita sama-sama memartabatkan nilai-nilai kehidupan yang Islam. Dan anak yakin, yakin-yakinnya tuan-tuan, Quran kata
kamu umat yang terbaik akan terbukti. Tuh. Dan yang kelima, langkah yang terakhir adalah langkah politik. Menang saja politiknya, terus Nabi syaratkan, saya jadi raja, saya jadi perdana menteri, saya jadi presiden. Nabi isytiharkan. Dan terpaksa orang Yahudi Nasrani akur, oke, tak apa, aku ikut saja. Padahal Islam hanya 20%. Apa-apa terjadi, boleh mungkin terjadi. Kalau kita tidak hati-hati, boleh mungkin terjadi. Senyap, sudah ngantuk. Demam. Mari tuan-tuan, ini yang anda sebutkan, ini fakta. Ada satu hamba Allah, Ustaz, janganlah berlebihan Ustaz, itu zaman Nabi Ustaz, kita zaman sekarang. Oke, kalau tuan-tuan tak sebut zaman Nabi, tuan-tuan yang bawa handphone, buka handphone sekarang. Tuan-tuan tengok negara Sri Lanka. Islam di Sri Lanka hanya 9.7%. Buddha 78.3%, Hindu Tamil Elam tu 7.1%, Kristen 5.2% dan 5.7% bagi agama lain. Tapi tuan-tuan paham, Islam menguasai ekonomi di Sri Lanka 60%. Padahal Islam di Sri Lanka hanya 9.7%. Dapat tuan-tuan. Anak tanya orang pergi ke sana, di mana kekuatan orang Islam di Sri Lanka? 3 saja. Yang pertama, kekuatan pada rumah Allah. Sembayang duha macam sembayang wajib macam sembayang Jumat sampai 2 kali pusingan. Subhanallah. Tengok 2 bulan yang lalu, tengok orang Hindu bakar masjid di Sri Lanka, tuan-tuan. Memang mereka benci, amat benci, tuan-tuan. Nampak? Yang kedua, kekuatan ilmu. Mana-mana ada majelis ilmu yang hadir beribu orang, di sana ada 2 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Tapi ketika mana majelis ilmu, semua sama. Dan yang ketiga, kekuatan kebersamaan dalam politik. Di sana ada 3 partai politik. Ketika berbicara tentang Islam, politiknya ke tepi, Islamnya ke depan. Tuh. Meskipun hanya 10% boleh menguasai ekonomi 60%, why not kita 69.2, hanya 23%. Tuan-tuan pikir apa sekurangnya? Orang Malaysia hebat-hebat, pakar-pakar semua banyak. Tapi ketika hijrah tak dicontohi pada dalam kehidupan kita, nih yang tuan-tuan, bukan menyalahkan, mari kita muhasabah. Paham? Ya, sudah ngantuk tuan-tuan. Contoh Turki, karena 3 bulan lalu baru balik dari Turki, tuan-tuan. Recep Tayyip Erdogan membawa Turki baru 9 tahun, tahun ke-10. Sebelum Recep Tayyip Erdogan memimpin, Turki menjunang punya ekonomi. Rakyat Turki banyak yang merempat di bumi Eropa. Tapi Turki ketika Recep Tayyip membawa image Islam dalam kepemerintahannya, sekarang Turki menjadi negara G20, negara yang pesat, yang ke-20 dalam tempo 9 tahun. Dikudeta oleh tentara, Turki masih gagal lagi, rakyatnya yang bantu. Sekarang dijatuhkan ekonominya, mata uangnya turun, tetap masih hebat lagi, tuan-tuan. Tuh. Kenapa kita tidak? Kenapa? Kita sudah 62 tahun, tuan-tuan. Kalau kita hanya bernostalgia lama, ini orang lama, dulu orang lama, ya sampai bila-bila kita tidak akan pernah maju, tuan-tuan. Cermin belakang kecil, cermin depan tu yang besar, tuan-tuan. Kalau kita sudah tengok cermin belakang, ya sampai bila-bila pun kita kecil, tuan-tuan. Paham, kata paham. Mari, tuan-tuan. Kalau kita ada nyawa itu hijrah sekarang, tuan-tuan, bismillah. Kenapa? Karena kita sudah ada kekuatan kuantiti, tapi kita belum ada kekuatan quality. Macam tadi, tuan-tuan. Barang dapur yang tuan-tuan belanja sebulan 200 ringgit saja, tuan-tuan tak perasan 9 bilion kita kolek 1 bulan, tetapi 7 bilion tuan-tuan lari ke sana. Apa? Kita tak sedar, tuan-tuan, tidak sedar. Itu satu contoh. Kalau lebih, mana yang lebih, tuan-tuan? Tanya orang rumah, sebulan tuan-tuan belanja dapur berapa? Agak-agak berapa dari barang dapur yang tuan-tuan beli untuk balik kepada orang Islam? Hanya 2 bilion.
Padahal Islamnya 69.2 campur Cina dengan India Muslim. Ya Allah. Anak pun seriau dengar tuan-tuan. Ya. Tapi tak apalah. Yang sudah itu sudahlah. Yang ke depan mari kita sama-sama. Bab kepahaman itu terpulang pada tuan. Anda tahu kita sentuh nama pun tak sebut dan tak berani tuan-tuan. Tuan-tuan punya pasal. Itu tuan-tuan punya hak untuk menentukan pilihan. Tetapi Islam tidak ada pilihan. Kita kena sama-sama. Jadi tuan-tuan, itu saja tuan-tuan. Ini baru mukadimah dulu tuan. Belum lagi hikmahnya tahun depan kita sambung nanti tuan-tuan. Ada 10 hikmah dan 10 syarat untuk jadi orang hijrah. Masih ada 16 nomor lagi. Ini baru mukadimahnya saya dulu. Macam mana sejarah hijrah dan bagaimana hijrah Nabi sampai boleh mendirikan negara Islam di Madinah hanya tempoh 5 tahun. Tombangkan ekonomi Yahudi hanya dalam tempoh 3 tahun. Tuh modalnya. Tuh, baik. Jadi setakat ini saja dulu. Tidak puas hati kalau Anda tidak beri peluang tuan-tuan bersoal jawab. Mungkin ada soalan, dipersilakan. Ada yang bertanya. Ada soalan, ibu-ibu. Ada yang bertanya. Boleh paham ibu-ibu? Oh, ibu-ibu. Dengar gitu. Entahlah Ustaz. Demam Ustaz. Nah, bagi tuan-tuan demam sikit tuan-tuan. Bagi kita paham minda. Bagi tuan-tuan open minded sikit. Ya, anak tak ada hak, anak tak ada milis apa-apa. Anak punya milis, ini Islam, ini hijrah. Habis. Bab keyakinan, kepahaman, itu tuan-tuan punya masalah. Tetapi Islam mesti kena sama-sama. Tuh, contoh 5 langkah hijrah Nabi hebat. Meskipun Islam hanya 20%. Tuh, Sri Lanka, Islam tak sampai 1%, boleh kuasa ekonomi 60%. Tuh, Turki, ketika dia bawa iman Islam, terus jadi naik image-nya hanya dalam tempoh 9 tahun. Itu kan gambaran. Kan begitu, tuan-tuan. Kenapa kita tidak? Tidak perlu sedang menyalahkan. Kita masih belum mau berhijrah dalam kehidupan kita. Persaudaraan kita masih lemah. Rumah Allah, kalau tadi betul lah Haji jawab, lagi terlalu lemah. Ekonomi kita tak payah tanyalah, tuan-tuan tahu sendiri. Tapi belum terlambat, meskipun sudah agak lambat. Kalau kita nak memperbaiki sama-sama, kita islahkan balik sama-sama. Ya, baik. Ada soalan? Boleh paham? Ya, dalam masjid paham, nanti balik ke rumah mungkin tak paham juga. Baik, jadi itu saja dulu tuan-tuan. Sekali lagi mohon maaf. Kalau anda bincang isu ini, so ini mu'al hijrah. Anda nak hijrah dalam konteks apa Nabi buat dan macam mana Umar menjadikan sejarahnya. Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. حمدا حمدنا من شاكرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.